Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, bagaimana sih perasaannya dia yang terdalam kepada diri sahabat kebahagiaan? Mungkin di antara kamu dengan diri dia terkadang ada sebuah benci, ada sebuah rindu, namun terkadang ada sebuah cinta. Nano-nano rasanya hubungan kamu bersama diri dia. Lalu, untuk energi terupdate-nya, bagaimana perasaan terdalamnya dia untuk saat ini kepada sahabat kebahagiaan. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Yang terdalam bagi perasaannya ke sahabat kebahagiaan. Bayangkan dia, sebut nama dia, panggil diri dia dalam batin kamu, dan Kevin akan tarik energi orang yang sedang kamu pikirkan. Bagaimana perasaannya dia yang terdalam. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia terhubung kepada sahabat kebahagiaan, dan apa yang ada di dalam perasaannya dia yang terdalam kepada diri kamu tentang hubungan ini, tentang kepastian ini, tentang suara hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Kita akan cek bersama-sama. Untuk energi yang pertama, oke, kartunya adalah Queen of Cup. Kalau berkaitan dari cinta, orang ini sudah jelas ya, sahabat kebahagiaan memiliki perasaan cinta kepada diri kamu. Namun terkadang diri dia yang terkadang dingin sama kamu, kurang perhatian sama kamu, membuat sahabat kebahagiaan selalu bertanya-tanya, seriuskah dia dalam hubungan ini? Benarkah dia mencintaiku? Kevin melihat ya, sahabat kebahagiaan, perubahan-perubahan sikap yang sering terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia mungkin menjadi sebuah permasalahan besar. Kamu seakan-akan bertarung di dalam pikiran dan perasaan. Karena dia yang terkadang ini membuat kamu tuh kayak ngerasa, dia kok akhir-akhir ini cuek ya? Dia kok akhir-akhir ini lebih dingin lagi ya? Nggak kayak dulu-dulu. Tapi yang terdalam di dalam diri dia masih ada kamu, masih ada cinta. Bentuk perhatiannya dia mungkin sedikit berubah kepada sahabat kebahagiaan, tapi dia tidak mengurangi minatnya kepada diri kamu. Dia masih punya minat kepada kamu, dia masih punya cinta kepada sahabat kebahagiaan. Tinggal bagaimana kalian ngejalin sebuah keintiman. Ya, mungkin permasalahan kamu bersama diri dia memang ada di masalah keintiman, lagi kurang intim kayak yang kemarin-kemarin. Tapi semua yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia ini hanya masalah waktu saja. Toh juga nanti dia akan kembali pulih seperti sedia kala. Yang penting sahabat kebahagiaan adalah sabar. Sabar menghadapi segala bentuk peristiwa-peristiwa yang mungkin saat ini sedang kalian lalui. Lalu untuk energi yang selanjutnya, seseorang yang sedang kamu pikirkan. Oke, ada kartu 7 pedang. Dia memang terkadang selalu mencuri hati kamu dan selalu mencuri perhatian. Yang membuat sahabat kebahagiaan itu gak akan bisa kemana-mana. Kamu sahabat kebahagiaan sudah berupaya untuk pergi dari diri dia, untuk meninggalkan diri dia. Namun itu tak sanggup buat kamu. Dan setelah itu kamu akan kembali lagi sama diri dia. Hal ini pun terjadi sama diri dia. Dia pun juga sama merasakan hal ini. Ketika dia ada sebuah permasalahan dengan sahabat kebahagiaan, mungkin permasalahannya di minggu-minggu ini atau di bulan-bulan ini sering terjadi antara kamu bersama diri dia. Yang terkadang membuat suasana hubungan kamu sama diri dia itu sering mengalami guncangan-guncangan secara keintiman. Tapi apapun yang terjadi antara hubungan kamu bersama diri dia,
kamu sudah mencuri hatinya. Dan dia pasti akan kembali lagi kepada diri kamu. Kamu pun juga sama. Hubungan yang melekat semacam ini memang di awal hubungan kamu tuh indah. Di awal hubungan pertama kali kenal, banyak sekali momen di mana dia itu memberikan segenap isi hati dan perasaan. Setiap hari itu bisa hubungin kamu, kasih kabar kamu. Setiap hari itu bisa kasih sesuatu yang membuat kamu tuh kayak diterima cintanya, kayak kamu diagung-agungkan, kayak kamu diperlakukan layaknya seorang queen atau seorang king. Namun ketika sebuah rutinitas yang membuat diri dia tuh kayak ngelupain kamu, ini membuat sahabat kebahagiaan tuh berpikir, dia sebenarnya serius gak sih ngelakuin ini semua? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu The Tower. Sepertinya kalau berkaitan dia serius gak sih sama kamu, dia adalah orang yang sulit ditebak ya. The Tower itu adalah sesuatu hal yang sulit ditebak. Orang ini memang sulit ditebak, kadang moodnya bagus, kadang moodnya jelek. Kadang juga buat kamu tuh kayak spot jantung sama diri dia. Kalau bilang capek, sebenarnya kamu capek menghadapi ini semua. Tapi sahabat kebahagiaan tuh sangat menyayangkan ya momen-momen yang sudah kalian ciptakan bersama itu kalau misalkan ditiadakan atau disudahi, ini kayaknya sayang banget. Padahal kita tuh punya banyak hal-hal yang indah yang sudah kita lalui. Dan sangat disayangkan misalkan hubungan ini tiba-tiba tuh kandas begitu saja. Karena sikapnya yang sulit ditebak. Maunya yang sulit ditebak. Tapi kamu tahu sahabat kebahagiaan bahwa dia itu punya perasaan kepada kamu. Dia tuh masih punya cinta dan pengharapan kepada diri kamu. Sahabat kebahagiaan tahu, koneksi hubungan kamu dengan diri dia itu memang pada dasarnya memang cukup unik. Unik dalam artian kamu tuh gak bisa ngebenci dia. Kamu tuh gak bisa istilahnya adalah kayak marah, bener-bener marah sama dia. Kayak sebel banget sama diri dia. Kamu sebenarnya gak bisa. Sudah berulang kali sahabat kebahagiaan mencoba untuk membenci diri dia, namun justru keterbalikan, kamu selalu mengingat diri dia. Dan energi orang ini juga terkadang itu kayak buat kamu juga kayak spot jantung juga. Kadang buat kamu tuh cemas banget, khawatir banget sama diri dia, kasihan banget sama diri dia. Kadang membuat kamu tuh kayak pengen ngelepasin dia. Tak terduga terus perasaan kamu campur aduk. Dan yang terdalam dalam hubungan ini bersama diri dia itu sebenarnya tuh bingung ya sahabat kebahagiaan bahwa apakah cintaku kepada diri kamu itu memiliki pondasi yang kuat atau tidak. Pondasi cinta itu kan memang ada di gairah, intiman, komitmen ya, karena itu adalah bagian dari komponen cinta. Ya, dia berupaya untuk mencintai kamu apa adanya, tapi ternyata yang terdalam di dalam diri dia nggak sanggup sahabat kebahagiaan mencintai kamu apa adanya. Terkadang orang ini selalu menuntut sesuatu kepada diri sahabat kebahagiaan yang membuat kamu tuh nggak bisa ngeladenin atau nurutin semua keinginan dan kemauan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 4 cup. Sahabat kebahagiaan dia merenung ya. Dia kayak sedih. Dia kayak capek banget pengen istirahat dalam hubungan ini. Tapi ketika dia sendirian, dia sepi, tiba-tiba ingat kamu. Tiba-tiba ingat memori tentang diri kamu. Hatinya memang sebenarnya udah stuck sama kamu. Udah kayak ngerasa, ya, kamu tuh yang paling tahu aku. Kamu tuh yang ngertiin aku segalanya dari A sampai Z mungkin ya. Sahabat kebahagiaan, kamu tuh udah tahu banget seluk-beluknya dia tuh kayak apa. Dan ini sungguh disayangkan, dia berpikir sungguh disayangkan jika memang hubungan aku bersama kamu itu harus kandas atau hubungan aku bersama kamu itu tidak terus terjalin. Dan suasana hatinya dia ini yang terkadang membingungkan untuk sahabat kebahagiaan, membuat kamu berpikir apakah aku harus menyudahi hubungan ini atau tidak. Tapi orang ini pada dasarnya itu takut sahabat kebahagiaan, takut kehilangan kamu. Dan dia bisa menjadi seseorang yang sedih dan juga merenung. Oke, ada kartu Page of Cup. Page of Cup ini sebenarnya adalah bentuk perasaan cinta yang masih ragu sama kamu. Kalau berkaitan hati dia yang terdalam untuk energi saat ini, dia kayak masih ragu sama kamu. Ragunya adalah tentang diri dia. Dia itu ragu tentang koneksi ini. Apakah koneksi ini membawa perubahan, membawa manfaat untuk dia atau enggak? Kemauannya dia itu terkadang cukup aneh ya sahabat kebahagiaan. Anehnya gini, pengennya dia dimengerti.
pengennya tuh kamu setia sama diri dia, tapi terkadang dia tuh senang hati, membuat hati kamu tuh sering terombang-ambing dengan ketidakjelasan diri dia. Tapi apapun yang kalian rasakan, cinta kalian ini memang belum ada sebuah pemahaman yang besar, yang berarti bahwa apakah cinta ini memiliki sebuah tujuan atau tidak. Kita belajar dari pengalaman kita tarik 11 bulan ke belakang ya, sahabat kebahagiaan, 11 bulan yang lalu ke belakang, dari Januari sampai dengan November. Bagaimana sikap sahabat kebahagiaan ketika berhadapan dengan diri dia? Apakah hubungan kamu itu ada sisi kedewasaan dalam cinta atau tidak? Jika hubungannya itu kayak terkesan bermain-main kayak anak-anak, coba untuk tahun depan hal ini jangan dibawa. Karena Kevin lihat ya, pergerakan diri dia di energi kartun The Tower yang sulit ditebak. Kadang-kadang itu dia kayak spontanitas kayak gini ke kamu, membuat kamu tuh kayak spot jantung tentang diri dia, tiba-tiba disakitin, tiba-tiba dibaikin, tiba-tiba dia rindu. Membuat kamu tuh kayak ngerasa dia tuh gak konsisten dengan perasaannya dia yang sebenarnya kepada kamu. Cinta memang butuh evaluasi. Selama tahun ini, di tahun 2023, kamu ngapain aja sama diri dia, dan dia ngapain aja kepada kamu? Apakah dia sering bikin kamu nangis atau enggak? Apakah dia sering membuat kamu bahagia atau tidak? Coba sahabat kebahagiaan punya alat ukur sendiri ya, tentang bagaimana perasaan kamu bersama diri dia di tahun 2023. Apakah membuat kamu tuh semakin bahagia atau tidak? Kalau misalkan kamu sudah bisa menimbang hal ini, bahagia atau tidak, ya kemungkinan hal-hal semacam ini bisa diperbaiki untuk di tahun 2024. Kuncinya adalah kesadaran. Ya, cinta tanpa ada sebuah kesadaran membuat kita itu terjebak di dalam hubungan-hubungan yang toksik atau hubungan-hubungan yang sifatnya adalah hubungan karmic relationship. Mudah-mudahan hubungan karmic itu nggak dibawa ya di tahun 2024, yang justru membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa capek, fisik kamu tuh udah capek, hati kamu udah capek, tapi nggak tahu kenapa tuh kayak badan kamu tuh ketarik lagi sama diri dia, kebawa lagi sama diri dia. Ini mungkin membuat kamu tuh kebingungan. Mengapa cinta itu bisa semelekat ini dan sebodoh ini? Padahal ketika sahabat kebahagiaan mungkin berpikir secara logika, kamu tuh sebenarnya udah nggak mau sama koneksi semacam ini. Karena energinya dia tuh yang sulit ditebak ini, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak, aku pengen di tahun ini, di akhir tahun ini aku pengen berhenti. Tapi ketika udah tahu situasinya, yang terkadang dia tarik ulur terus sama kamu, membuat kamu mencoba terus sama diri dia. Kayak hubungannya tuh terombang-ambing. Oke. Kalau berkaitan siapakah diri dia, ini Kevin lihat sih energinya masih sama ya. Si pekok yang aku cintai. Dia adalah energinya si pekok yang aku cintai, atau mungkin juga cinta yang tanpa sebuah kepastian yang jelas. Pada awalnya memang kamu itu kayak nggak mau sama diri dia, kamu tuh nggak mau menerima tawaran cinta terhadap hubungan ini. Tadinya kamu tuh nggak ada minat, kamu tuh nggak ada istilahnya kayak nggak ada gairah sama diri dia atau ketertarikan sama diri dia. Tapi orang itu yang terkadang itu kayak sudah terbiasa ke kamu, rutinitasnya, aktivitasnya, membujuk kamu, bla 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 bla, sehingga saat kebahagiaan tuh ketarik hatinya sama diri dia. Memang terkadang yang namanya cinta itu memang kalau sudah terbiasa dan sudah biasa, cinta itu akan tumbuh. Dan inilah mungkin bentuk perjalanan cinta kamu bersama diri dia. Cinta ini terbentuk karena sudah terbiasa sama diri dia, yang tadinya kamu nggak sangka ya, kamu bisa jatuh cinta sama diri dia, tapi akhirnya ketarik sama diri dia. Apakah dia punya daya pikat? Apakah dia menggunakan magic atau tidak? Oke, ternyata tidak, sahabat kebahagiaan. Dia tidak menggunakan magic, pelet, santet, apalah itulah, nggak ada. Kartunya adalah The Lover. The Lover di dalam kartu tarot memiliki makna sang kekasih atau cinta. Ya, dia menarik energi kamu di sini memang atas dasar cinta. Dia memang punya cinta di hubungan awal sama kamu, punya gairah, punya ketertarikan, baik ketertarikan secara fisik, ketertarikan secara hasrat seksual, ketertarikan secara keintiman. Dia memang membawa itu kepada sahabat kebahagiaan. Yang tadinya kamu gak suka sama diri dia, gak cinta sama diri dia, karena dia itu mungkin
terlalu mengungkapkan perasaan, terlalu memberikan afeksi, terlalu perhatian sama kamu, akhirnya kamu kecantol sama orang ini. Ini adalah perasaan yang terdalam diri dia kepada sahabat kebahagiaan, bahwasannya dia memang membawa cinta kepada diri kamu. Dia memang mencintai kamu dengan keunikan dan keanehannya. Namun cinta yang dia bawa adalah cinta yang tak pasti, karena di sini kartunya adalah Page of Cup. Simbol di kartu Page of Cup di sini ada sosok elf, dia membawa ikannya berada di cup, namun ikannya di sini mau keluar. Ikannya tuh mau melompat. Mengindikasi ini adalah perasaan sahabat kebahagiaan yang dibawa oleh diri dia. Apakah kamu akan melompat seperti ikan di sini untuk mencari sebuah kebebasan? Karena kamu selama ini memang ditawan oleh diri dia dalam cup cintanya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu selalu ngikutin kata manis dan bujuk rayu dari diri dia. Orang ini pandai loh, sahabat kebahagiaan, pandai merayu. Orang ini pandai membuat kamu tuh terhanyut di dalam sebuah perasaan cinta. Kenapa bisa kamu terhanyut di dalam perasaan cinta tentang diri dia? Ini karena sahabat kebahagiaan mungkin sudah mengalami kejenuhan di dalam sebuah hubungan. Kamu membutuhkan sosok yang selalu bisa memberikan sebuah warna. Dia datang, selalu memberikan sebuah warna kepada diri kamu, mengungkapkan perasaan cintanya kepada kamu. Dan dia juga bercerita bahwa aku gak keberatan loh. Status kamu apa? Status kamu apa? Agama kamu apa? Latar belakang kamu apa? Aku gak peduli tentang hal itu. Karena aku mencintai kamu apa adanya. Dan inilah yang membuat kamu tuh ketarik sama orang ini. Ini tentang perasaan terdalam diri dia, yang tahu kelemahan hati kamu. Terkadang sahabat kebahagiaan yang mudah memaafkan. Terkadang kamu yang terlalu memberikan empati yang besar kepada diri dia, membuat kamu memang tertawan oleh candu cintanya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Wands. Oke, sahabat kebahagiaan, ada sesuatu hal yang mungkin ini menjadi PR besar untuk sahabat kebahagiaan ya. Jika di pembacaan Kevin di sini ada kaitannya dengan hubungan cinta bersegi-segi atau cinta segitiga atau hubungan alternatif, kamu memang perlu mempertimbangkan di tahun 2024. Jangan sampai energi orang ini kebawa. Kartunya dia lebih dominan ya, di energi kartu King of Wands, dimana kamu memang sudah ngikutin permainan cinta dia. Sekarang giliran kamu, jika ini adalah pembacaan cinta bersegi-segi, dia yang harus ngikutin permainan kamu. Jangan sampai kebaikan diri sahabat kebahagiaan, kamu yang orangnya empati, itu hanya dimanfaatkan dari ranah perasaan saja. Gak adil sahabat kebahagiaan, itu gak adil banget buat kamu. Tinggal sahabat kebahagiaan itu memberikan kesan tersendiri kepada diri dia. Karena diam kamu ini justru akan menjadi emas buat kamu, ketimbang kamu ngikutin terus permainan diri dia. Gak akan kelar sahabat kebahagiaan, kamu ngikutin permainannya diri dia gak akan kelar. Karena di sini di energi kartu yang paling kanan, dia kurang membawa sebuah kepastian atau kestabilan. Meskipun dia selalu mengutarakan kata cinta ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada sebuah janji yang dia utarakan kepada kamu bahwa kita jalani aja, aku sama kamu tuh pengen naik level ke hubungan-hubungan yang lebih dari ini. Dia memang menginginkan lebih dari ini hubungannya. 80% ini pembacaan cinta bersegi-segi dan 20% adalah hubungan-hubungan yang sifatnya adalah sama-sama single. Ini kamu sama diri dia. Tapi karena energinya paling besar di sini adalah cinta bersegi-segi, sahabat kebahagiaan juga harus tahu, kunci ketika kalian terjebak di dalam sebuah cinta bersegi-segi adalah jangan terlalu melebihkan cinta kamu, melebihi mencintai diri sendiri. Pesan Kevin hanya itu aja kepada sahabat kebahagiaan, agar sahabat kebahagiaan tidak mengalami trauma atau luka batin yang sama yang terus berulang-ulang. Jangan ketularan pekok, karena kamu mencintai orang yang pekok. Perubahan yang besar di tahun 2024 adalah kamu harus tegas pada diri kamu. Orang ini memang akan membawa suasana hati kamu untuk selalu berharap kepada diri dia, karena dia menjanjikan sesuatu. Dia, dalam lubuk hati dia yang paling dalam, dia pengen lebih dari ini. Ini adalah kemauan diri dia.
Simbolnya di kartu 8 cup di sini ada sosok elf. Dia sedang mencoba untuk naik ke bukit, ke atas bukit, lebih tinggi lagi. Lalu dia meninggalkan 8 cupnya begitu saja. Mengindikasi bahwa orang ini memang berharap lebih dari ini dalam hubungan ini. Makanya Kevin, lihat di sini 80% adalah cinta bersegi-segi. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Justice. Sahabat kebahagiaan, Justice ini adalah simbol dari keadilan. Orang ini pada dasarnya memang terkadang gak adil untuk kamu. Namun terkadang kalau moodnya baik, dia tuh kayak perhatian banget sama kamu, peduli banget sama kamu. Yang membuat saat kebahagiaan tuh bertanya-tanya, dia sebenarnya cinta gak sih sama aku? Dia tuh sebenarnya serius gak sih sama aku? Kalau Kevin lihat di sini, dia cinta sama kamu, tapi energinya nggak stabil. Kalau cinta nggak stabil, artinya orang ini memang kurang bisa memahami kamu, dan kamu memang sudah ditawan di dalam permainan cintanya. Oke, ini aliran energi yang Kevin lihat ya di dalam kartu tarotnya. Justru yang keluar adalah 80% cinta bersegi-segi. Waduh. Kevin berharap ya saat kebahagiaan, mudah-mudahan sih kamu gak terus-terusan berlama-lama di cinta bersegi-segi sih. Karena cinta bersegi-segi itu membuat kita tuh energinya tuh gampang kekuras loh sahabat kebahagiaan. Energi kamu tuh gampang banget habis sama hubungan cinta yang semacam ini. Karena cintanya tuh rumit. Dan di tahun 2024 itu adalah tahunnya strength. Energi yang berulang-ulang, butuh kekuatan dan kesabaran. Kalau kamu masih membawa sesuatu hal yang rumit, itu bisa perang di tahun 2024. Namun melekat lagi. Maka dari itu kesadaran, kebijaksanaan di dalam diri, ketegasan di dalam diri itu perlu ditingkatkan. Walaupun di pembacaan Kevin di sini dia cinta kamu, ada kartu The Lover, dia sayang sama kamu, dia menginginkan hubungan yang lebih. Namun sadari, apakah hal semacam itu secara realitanya dia sanggup atau enggak? Atau justru hanya janji-janji semata, hanya bualan semata atau tidak? Maka dari itu kalian harus pintar. Oke. Untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Hierophant. Sahabat kebahagiaan, kamu tuh mudah banget maafin diri dia ya. Kamu tuh mudah banget memberikan pengampunan sama diri dia. Apapun kesalahannya diri dia, kamu tuh mudah banget maafin. Dan Hierophant di sini adalah simbol dari kekuatan batin sahabat kebahagiaan yang selalu luluh terhadap orang ini. Orang ini juga terkadang juga sama, selalu mengampuni kamu, selalu memaafkan kamu. Mungkin di situ ada. Tapi yang perasaan dia yang paling dalam ya sahabat kebahagiaan, dia mengklaim bahwa aku punya koneksi sama kamu. Ini adalah perasaannya dia yang terdalam. Dia memang selalu menyambut kamu. Dia memang selalu membuat kamu tuh kayak nungguin dia, berharap tentang diri dia, nunggu kabar dia. Ketika dia ngabarin kamu, sahabat kebahagiaan perasaannya tuh kembali senang, kembali bangga sama diri dia. Akhirnya kamu ngikutin aja apa mau diri dia. Jangan sampai kamu kesetir lagi sama dia ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan ini adalah cinta bersegi-segi. Namun jika aliran energi di sini bukan cinta bersegi-segi, sahabat kebahagiaan, permasalahan yang kalian lalui bersama diri dia di tahun 2023 ini adalah pembelajaran yang penting buat diri kamu, bahwa kamu memang masih diberikan sebuah kesempatan untuk mengenal satu sama lain. Jika hubungannya yang sama-sama single, kalian memang masih diberi kesempatan sama semesta untuk mengenal satu sama lain, untuk menyadari bahwa hubungan semacam ini, ribut-ributnya, marah-marahnya, ketidakjelasan diri dia, ini adalah bentuk dari gambaran diri dia di masa depan nanti. Kita pada dasarnya itu memiliki energi visioner untuk melihat masa depan dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita hadapi, dengan cara menganalisa, memperhatikan. Jangan hanya terbawa karena cinta. Karena cinta. Kamu tidak ada modal untuk melihat masa depan kamu dari analisa tentang orang tersebut. Ya, era tahun 2024, kamu memang perlu membawa perubahan di dalam cinta, yaitu mencintailah dengan akal, mencintailah dengan strategi.
agar sahabat kebahagiaan tidak terjebak kepada hubungan-hubungan yang mungkin pernah kamu lalui dalam bentuk trauma. Orang ini bisa membuat kamu trauma lagi, membuat kamu tuh terkejut lagi. Karena pusat energinya di sini kayak lihat ya, di energi kartun The Tower. The Tower-nya ini pas di tengah. Mengindikasi bahwa orang ini tuh kayak bikin kamu spot jantung, kayak bikin kamu tuh kayak keinget trauma kamu lagi. Kamu udah cinta sama dia, kamu udah tulus banget sama diri dia, udah sayang banget sama diri dia. Tapi dia kadang-kadang tuh bikin kamu tuh kayak gak habis pikir deh. Kenapa sih? Aku yang udah sayang banget sama kamu, aku udah yang kasih lebih lah sama kamu. Tapi kamu masih giniin aku. Apakah aku kurang sama kamu? Ini adalah apa yang dia rasa, apa yang dia perbuat kepada diri sahabat kebahagiaan. Namun ketika dia kehilangan kamu, dia pasti akan ngejar kamu. Dia akan ngejar kamu lagi di sini. Oke. Lalu apa bottom of deck-nya? Oke, sahabat kebahagiaan, bottom of deck-nya di sini ada kartun The High Priestess. Yang terdalam dari diri dia masih menyembunyikan dan belum bisa jujur sama kamu ya. Karena The High Priestess ini memiliki makna tentang rahasia. Dia masih punya segudang rahasia yang belum bisa diceritakan sama kamu, yang membuat kamu tuh selalu khawatir dan selalu bertanya-tanya, sebenarnya aku ini apa untuk kamu? Aku itu bagaimana untuk kamu? Yang sangat disayangkan, kamu mencintai dia dalam cinta bersegi-segi. Lalu ada kartu Judgment. Sahabat kebahagiaan, Judgment ini tentang sebuah penilaian ulang lagi ya, tentang hubungan kamu bersama diri dia. Kamu harus meninjau dan menilai ulang tentang hubungan ini. Karena dia memang sudah mencuri hati kamu di sini. Jangan sampai kamu dijadikan koleksi cinta bagi diri dia. Karena yang kayak lihat ya, tentang yang terdalam dari diri dia, jika ini adalah cinta bersegi-segi, ada sesuatu hal yang berkaitan dari hubungan alternatif lain. Jadi kamu bukan satu-satunya seseorang yang mungkin selama ini dicintai oleh diri dia. Walaupun terkadang dia tuh selalu bilang cinta, sayang sama kamu. Kenapa Kevin bisa membacakan energi semacam ini balik di energi kartu King of Wands. King of Wands di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang entitas atau seseorang yang pandai bermain cinta dan terkadang bisa menjadi seorang pemain. Karena arti negatif dari King of Wands itu adalah seorang player atau seseorang yang pandai dan ahli dalam cinta. Ada kartu Three of Swords. Three of Swords ini tentang kekecewaan. Hargai rasa sakit hati kamu, hargai rasa kecewa kamu jika kamu tahu betul tentang koneksi cinta bersegi-segi ini membuat kamu tuh kelelahan. Simbol kartunya di sini Three of Swords-nya ini cukup unik ya. Ada simbol gift, kado Natal, namun kadonya di sini tertusuk 3 pedang dan pedangnya ini adalah pedang kayu. Dan kado yang sudah dibungkus, sudah dibentuk indah, cantik, ini ternyata ditusuk-tusuk oleh pedang. Mengindikasi bahwa saat kebahagiaan kamu yang sudah menata baik, kamu yang sudah menyusun baik tentang cinta kamu sama diri dia, namun mendapatkan sebuah pengkhianatan. Ada kartu 5 pentacle. 5 pentacle ini adalah kemunduran. Jika kamu ngerasa bahwa kamu pengen menyerah dalam hubungan ini, maka mundurlah. Jangan dipaksakan. Karena ketika dipaksakan, hubungan kamu itu akan terus-terusan terjerat oleh diri dia. Ada kartu The Moon. The Moon itu tentang ketidakstabilan ya. Karena bulan atau moon itu bentuknya itu nggak akan pernah stabil. Kita tahu bulan itu memang selalu mengganti wujudnya. Bulan sabit, bulan purnama, bulan separuh, dan lain sebagainya. Untuk perasaannya dia kepada kamu tidak stabil. Justru kamu sebenarnya tahu diri kamu tuh udah nggak kuat, tapi dipaksakan sama diri dia. Dan yang terdalam tentang koneksi ini antara kamu bersama diri dia itu pandai bermain di dalam manipulasi cinta. Lalu ada kata The Magician, benar kan? The Magician itu adalah simbol dari magic. Bukan berarti tentang magic yang sifatnya adalah pelet, santet, apapun itu yang tadi Kevin sebutkan ya. Magicnya di sini adalah dia adalah tipikal orang yang pandai masuk ke dalam pikiran bawah sadar kamu, mempengaruhi kamu dalam komunikasi. Karena orang ini pandai berkomunikasi, sehingga membuat saat kebahagiaan itu terus-terusan terlena dan terjebak dalam koneksi semacam ini. Oke. Kevin kira pembacaannya di sini positif ya. Tapi justru di pertengahan bulan Desember ini
sesuatu yang berubah di dalam perasaannya dia, dalam cinta bersegi-segi atau cinta segitiga atau hubungan alternatif ini justru memaksakan sahabat kebahagiaan untuk tegas pada diri. Kalau nggak tegas, kamu bisa ngikutin permainannya dia terus. Capek loh sahabat kebahagiaan. Kevin lihat energi di sini juga capek. Yang bikin Kevin fokusnya itu ada di kartu ini. Kalau kartu The Tower muncul, lebih baik kamu tegas sama diri kamu sendiri, sehingga kamu tuh nggak diperalat terus. Capek sahabat kebahagiaan. Kalau ini adalah energi kamu, coba sahabat kebahagiaan komen ya. Kalau kamu tahu bahwa ngejalin cinta bersegi-segi yang terkadang itu rasanya itu nano-nano banget ya. Cinta memang nggak salah, semua orang punya hak cinta. Tapi terkadang kita yang terjebak di dalam cinta tanpa energi kesadaran, kita terlena di dalam gairah, kemudian menjadi candu. Karena godaan cinta ini biasanya bukan datangnya itu dari perasaan saja, tapi bisa godaannya itu dari jin. Kevin membaca ya dari beberapa agama, jin itu terkadang memang mengganggu di dalam hubungan pernikahan. Karena jin sudah berjanji ya, setan iblis itu sudah berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan mengganggu manusia dengan berbagai cara, termasuk di dalam sebuah pernikahan. Dan maka dari itu sahabat kebahagiaan, kamu coba dengarkan suara hati kamu yang paling dalam. Ini benar nggak sih? Jalan yang kamu lakukan sudah benar atau tidak? Dengarkan suara hati kamu yang paling dalam. Ketika kamu sudah bisa mendengarkan suara hati kamu yang paling dalam, artinya malaikat pelindung kamu itu memang menjaga kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa mendengarkan suara hati kamu yang paling dalam, coba sadari. Karena Kevin nggak akan pernah memberikan keputusan atau perintah kepada kalian untuk apa. Kevin hanya menyampaikan informasinya di sini. Karena Kevin selalu berpegang teguh, kita manusia tak ada kuasa untuk mengontrol orang lain, kecuali adalah kesadarannya. Maka dari itu, Kevin selalu menyematkan di awal pembacaan, bijaksanalah ketika menonton tayangan video ini. Karena Kevin yakin percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana. Sehingga kesadaran kamu pasti akan muncul. 80% pembacaan ini adalah bersifat cinta bersegi-segi. Di luar prediksinya Kevin ya. Kevin prediksinya itu kirain ini pembacaan yang benar-benar kayak cinta sejati, soulmate, twin flame, yang mudah-mudahan Kevin bisa nangkap energi itu ya. Karena terkadang tuh kasihan sama sahabat kebahagiaan yang kejebak dalam cinta semacam ini. Tapi apapun itu juga tetap semangat, tetap lebih bisa mengendalikan diri, mencintai diri sendiri ya. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir untuk pembacaan kita kali ini. Kevin membaca secara esoterik ya. Yang pertama di sini ada Magician, masuk ke energinya Gemini, The Moon Pisces, 5 Pentacle. Itu Taurus, ada kartu Three of Swords, ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Judgment ini masuk ke energinya Scorpio. The High Priestess, ini masuk ke energinya Cancer. Lalu di sini ada kartu Queen of Cup, ini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu 7 pedang, masuk ke energinya Aquarius. The Tower Aries, 4 cup ini adalah zodiak elemen air. Kayaknya peran utamanya itu adalah Cancer ya. Lalu kita bertemu di kartu Page of Cup, ini masuk ke energinya Pisces. The Lover masuk ke energinya Gemini. Ada kartu King of Wands masuk ke energinya Sagittarius. 8 Cup masuk ke energinya Pisces. Justice masuk ke energinya Libra. The Hierophant, ini nggak pernah ketinggalan zodiak ini, yaitu Taurus. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama diri dia. Untuk inisial nama, yang pertama di sini ada huruf H untuk hotel, ada huruf N untuk nano, lalu di sini ada huruf T untuk tango, ada huruf U untuk ultra, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya di sini ada huruf V untuk Vera. Lalu selanjutnya di sini ada huruf A untuk Alpha, ada huruf W untuk woman, ada huruf X untuk Christmas. Lalu di sini ada huruf G untuk gajah, ada huruf J. Lalu di sini ada huruf Y untuk yellow. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini.
Oke, sahabat kebahagiaan, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.